penanganan manual placenta ini termasuk ke dalam APN persalinan skala 3 dan skala 3 ya. Mungkin alat-alatnya itu sama seperti APN biasa gitu ya. Di sini ada partuset, gitu ya. Terus di sini tambahannya ada sarung tangan panjang. Terus kemudian kita siapkan ya alat-alatnya. Misalnya ini dibuka, terus kita pasangkan infusnya. Taruh, kemudian siapkan juga plester. Kemudian stripnya. Terus ini untuk membuka oksitosin. Lalu taruh di bengkok. Ya, terus kita pasang sarung tangan. Kita ambil kulitnya untuk mengisi oksitosin. Kemudian kita mendapatkan alat. Selanjutnya kita bersihkan dulu vulva ini. Setelah mempersiapkan alat, sudah kita mendapatkan alat, terus kita bilang ke ibu, terus kita melakukan APN biasa kan. Terus ini ada kendala di gawat darurat, terus kita bilang ke ibu, ibu ini sudah 30 menit, terus juga saya sudah memberikan oksitosin kepada ibu, tapi plasentanya atau ari-arinya belum lahir ibu. Nanti saya akan melakukan penanganan ya bu ya, ibu tidak perlu khawatir. Baik ibu, saya periksa dulu ya ibu, kandung kucingnya ya bu ya. Ibu ditekan seperti ini, apakah ini berkemih ibu? Tidak ya bu ya. Ya saya pegang juga, ini teraba kosong ya bu ya. Baik, bisa ya. Saya bersihkan dulu ya bu ya, karena tadi kan baru beres persalinan ya bu, banyak darah. Labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, klitoris indahan anus. Karena tangan ini sudah tadi membersihkan vulva ibu, jadi kita cuci di larutan klorin. Terus kemudian kita mengelapnya gitu ya, larutan klorin sudah tetes mengelapnya. Kemudian kita melakukan pemasangan infus. Kita pasang dulu agostisnya. Kita aspirasi, tidak ada darah. Kemudian kita fiksasi biar tidak bergerak. Kemudian kita nyalakan ininya. Kita buka ya ininya. Dengan tetesan 60 kali 60 tetes per menit. Setelah pemasangan infus, kita beri oksitosin ya sebanyak 20 unit. Di bengkok terlebih dahulu, terus kemudian kita info konsen kembali kepada ibu. Ibu, ini nanti saya akan melakukan pelepasan ari-ari secara manual, yaitu dengan cara memasukkan tangan saya ke rahim ibu. Ibu tidak usah khawatir ya bu ya, ibu tetap tenang, ibu tetap rileks ya bu ya. Nanti bilang saja kalau sakit ya bu ya, tapi mohon maaf ibu agak sedikit kurang nyaman ya bu ya.
Lalu kemudian kita pasang handscoot. Pertama kita copot dulu ya hasil yang tadi keduanya. Ini begini. Tadi kan posisinya seperti ini ya, kita tadi melakukan PTT, namun karena tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta dan terjadinya pendarahan, maka kita berhentikan PTT-nya. Kemudian tangan kiri memegang PTT. PTT-nya tarik sejajar dengan kasur ya. Kemudian tangan kita secara obsesif menelusuri tali pusat. Bu, mohon maaf Bu, tarik nafas Bu, saya akan memasukkan ya Bu ya. Nah, setelah tangan kita berada di mulut rahim, baru tangan kiri kita berpindah ke usus seperti ini. Terus kemudian masuk kembali tangan obsesif. Lalu ketika di dalam, jarinya dibuka seperti seakan kita bersalaman. Terus kemudian kita cari tepian implantasi ya, di bagian mana, di bagian atas atau di bagian bawah. Terus kita geser-geser ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan untuk melepaskan plasenta. Lalu kita kumpulkan terlebih dahulu. Lalu habis itu kita eksplorasi ulang. Takutnya masih ada sisa-sisa yang menempel, plasenta yang tertinggal gitu ya, kita periksa, cek ulang. Nah setelah itu, setelah kita ingin mengeluarkan plasentanya, tangan yang di luar ini pindah ke bagian suprasimfisis. Ini ya, ini pasal di pengeluaran ini. Lalu tangan kiri menerima. Kemudian diputar-putar, selanjutnya kita massase ibu selama 15 detik. Bila ini sudah teraba kontraksi ya, bagus, terus bulat, teras gitu ya. Nah kalau misalnya belum ada kontraksi, kita langsung menyiapkan egrometin secara IM 2,5 mg. Terus kemudian kita cek kelengkapan plasentanya. Kita cek dulu, kita lihat kotiloidanya lengkap apa tidak. Di sini lengkap ya, tidak ada pendarahan juga. Terus kemudian kita cek juga kelengkapan kapurnya. Di sini bagus ya, tidak ada yang sobek. Kemudian kita taruh di kendi. Selanjutnya kita bersihkan ibu. Bersihkan ibu dengan air DTT ya. Disemprot bagian paha terdekat, terus semprot bagian paha terjauh dulu ya. Terus kemudian ambil larutan klorin untuk membersihkan bagian tempat tidur ibu. Ya, semprot dibersihkan tempat tidurnya. Terus juga kalau misalnya itu kita sekalian membersihkan celemek atau alat pelindung kita. Terus kemudian melepaskan semua APD juga, termasuk juga sarung tangan. Selanjutnya kita memonitori bagaimana keadaan pasien. Terus juga kita pastikan pendarahannya. Nah itu setiap 15 menit pada jam pertama, terus kemudian setiap 30 menit pada jam kedua. Terus kemudian kita catat kondisi pasien ke dalam pendokumentasian. Terus juga kita beri obat antibiotik fluoxetine berupa amoxicillin 3 kali 500 mg selama 5 hari. Terus kemudian kita beritahu pasien, Ibu, Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan manual plasenta, ari-arinya sudah keluar lengkap, alhamdulillah ya Bu ya. Selamat atas persalinannya, selamat atas kelahiran dede bayinya ya Bu ya, cepat-cepat sehat.
Lalu kemudian kita beritahu juga tanda bahaya yang mungkin akan terjadi. Bapak, walaupun ari-ari ini sudah keluar, persalinan ini sudah berjalan lancar, sudah diberi penanganan juga, namun saya ingin mengingatkan ya Pak ya, bahwa nanti ada tanda-tanda bahaya, misalnya berupa terjadinya pendarahan, itu harus tetap diwaspadai. Misalnya kalau misalnya pendarahannya sudah lebih dari 500 mili, itu Bapak bisa datang ke BPM kembali, ke pelayanan kesehatan lainnya ya Bu, ya Pak. Nah, tanda bahaya lainnya mungkin nanti bisa diinformasikan pada saat kita konseling. Terima kasih ya Ibu, Bapak.